Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita dapat berjumpa kembali via Zoom meeting. Insya Allah kita akan menyelesaikan perkuliahan yang ke-15. Adapun materi yang kita akan bahas itu adalah lanjutan mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bagian yang kedua. Sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni farma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi memudahkan kita dalam memperoleh ilmu pengetahuan serta nanti ke depannya juga mudah dalam mengamalkannya. Baik, berkaitan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bagian yang kedua, kita akan membahas tentang demokrasi Indonesia sebagaimana yang dijabarkan dalam UUD 1945 hasil amandemen 2002. Demokrasi di Indonesia selain mengakui adanya kebebasan dan persamaan hak, juga mengakui perbedaan serta keberaneka-ragaman. Nah, walaupun kita memiliki yang namanya suatu kebebasan, perbedaan maupun juga keberaneka-ragaman, maka tetap semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian dasar dari segala perbedaan, kebebasan, serta juga keberaneka-ragaman itu kembali pada moral persatuan, ketuhanan, dan kemanusiaan yang beradab. Kemudian demokrasi di Indonesia berdasarkan pada rakyat adalah asal mula kekuasaan negara dan merupakan tujuan kekuasaan negara. Baik, berkaitan dengan demokrasi, maka kita juga sistem pemerintahan itu adalah demokratis ya, di mana memiliki unsur-unsur yaitu keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik, kemudian tingkat persamaan tertentu di antara warga negara, kemudian tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan digunakan oleh warga negara. Kemudian adanya suatu sistem perwakilan serta ada suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas. Nah, artinya suara terbanyak adalah suara yang terpilih untuk mewakili suatu golongan masyarakat untuk dijadikan suatu pemimpin di suatu daerah tertentu. Baik, di dalam kita membahas terkait dengan sistem pemerintahan demokratis, maka ada kaitannya dengan suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Nah, berkaitan dengan suprastruktur politik yang diambil dari konsepnya Montesquieu, di mana suprastruktur politik itu terdiri atas 3 lembaga, yaitu adalah legislatif, eksekutif, dan lembaga yudikatif. Nah, kemudian berdasarkan konstitusi kita, yaitu adalah Undang-Undang Dasar 1945, bahwa lembaga-lembaga negara meliputi Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Mahkamah Agung, serta Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Kemudian, berkaitan dengan alat pelengkapnya atau infrastruktur politik, di situ meliputi partai politik, kemudian ada juga golongan-golongan tertentu, kemudian ada alat komunikasi politik, dan juga tokoh-tokoh politik yang mempengaruhi ya ketika dalam praktik politik dalam penyelenggaraan negara. Kemudian keikutan serta rakyat di dalam praktik penyelenggaraan negara itu telah dijamin berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 1 ayat 2 yang berbunyi bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.
Kemudian berkaitan dengan konsep kekuasaan di dalam demokrasi, yang pertama itu adalah bahwa segala kekuasaan itu berada di tangan rakyat, di mana dasarnya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang keempat. Kemudian ada pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 1 serta Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2. Kemudian berkaitan dengan pembagian kekuasaan, kita akan mengenal terkait dengan kekuasaan eksekutif. Berkaitan dengan kekuasaan eksekutif itu diwakilkan atau didelegasikan kepada kepala pemerintahan atau presiden, yaitu dijamin pada pasal 4 ayat 1. Kemudian berkaitan dengan kekuasaan legislatif itu diwakilkan atau didelegasikan kepada 3 lembaga, yaitu adalah Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, di mana dijamin oleh pasal 5 ayat 1, pasal 19, dan pasal 22C. Kemudian ada kekuasaan yudikatif yang didelegasikan kepada Mahkamah Agung, dijamin oleh pasal 24 ayat 1. Kemudian ada kekuasaan inspektif atau dinamakan sebagai kekuasaan pengawasan, itu didelegasikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, adapun fungsi DPR sebagai pengawasan itu dijamin oleh pasal 20A ayat 1. Baik, ada kekuasaan di tangan rakyat, kemudian ada pembagian kekuasaan, kemudian adalah ada pembatasan kekuasaan. Nah, di zaman setelah amandemen itu ada pembatasan kekuasaan, di mana proses atau mekanismenya itu adalah 5 tahunan kekuasaan, di mana di dalam mekanisme 5 tahunan kekuasaan itu ada periode kekuasaannya sendiri, kemudian ada fungsi pengawasannya, serta ada pertanggungjawaban kekuasaan. Kemudian berkaitan dengan sistem pemerintahan, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, jadi kalau ciri-ciri negara hukum itu yang A, adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Kemudian adanya peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak, serta jaminan kepastian hukum. Artinya jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan, dan aman ketika melaksanakannya. Kemudian berkaitan dengan sistem pemerintahan negara Indonesia yang merupakan negara hukum. Nah, berkaitan juga pada pembangunan hukum, itu harus sesuai dengan tujuan negara yang diarahkan pada terwujudnya sistem hukum yang mengabdi pada kepentingan nasional, terutama rakyat, melalui penyusunan materi hukum yang bersumber pada Pancasila sebagai sumber filosofinya, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusionalnya, dan aspirasi rakyat sebagai sumber materialnya. Oke, kemudian di sini ada rangkuman-rangkuman berkaitan dengan sistem pemerintahan negara hasil amandemen 2002. Telah disebutkan tadi bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum atau Rechtsstaat. Kemudian ada sistem konstitusionalnya berdasarkan kepada hukum dasar, yaitu kita kenal hukum dasar tertulis dan hukum dasar yang tidak tertulis. Kemudian ada kekuasaan yang terbatas, yaitu adalah tadi pembatasan atau mekanismenya 5 tahunan. Kemudian kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan rakyat, di mana tadi setelah dijamin ya di dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian presiden itu adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di samping Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian presiden itu tidak
bergantung kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian kekuasaan kepala negara tak terbatas, artinya di sini memiliki suatu batasan, di mana masuk pada sistem konstitusional juga. Nah, baik, ini merupakan beberapa bahasan terkait amandemen yang memfokuskan pada sistem pemerintahan. Berikutnya juga ada beberapa poin di sini yang saya telah sediakan berkaitan dengan amandemen. Nah, di sini ada amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 yang menghasilkan sistem check and balance pada lembaga negara. Oke, nanti insya Allah saya share aja nih ya materinya. Materinya dituliskan oleh Taufikur Rahman Syah. Nah, kita mungkin mengingat sedikit ya berkaitan dengan hasil kuantitatif amandemen. Untuk poin pertama, bahwa perubahan pertama UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober tahun 1999 itu berhasil mengamandemen sebanyak 9 pasal. Kemudian pada poin yang kedua, perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000 telah menghasilkan produk amandemen sebanyak 25 pasal. Kemudian ada perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 November tahun 1999 berhasil mengamandemen sebanyak 23 pasal. Serta yang poin keempat, perubahan keempat UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002 ini telah berhasil mengamandemen 13 pasal, serta ada yang namanya 3 pasal aturan peralihan dan ada 2 pasal aturan tambahan. Kesimpulannya, jumlah total pasal UUD 1945 hasil perubahan pertama sampai keempat itu ada 75 pasal. Oke, kemudian di sini ada berkaitan dengan bab-bab Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah perubahan. Nah, di sini ada bab lama yaitu bab keempat, Dewan Pertimbangan. Bab baru yang keempat itu dihapus ya keterangannya. Kemudian pada poin ke-8 ada tambahan seperti Dewan Perwakilan Daerah, kemudian ada pemilihan umum. Bab berkaitan pemilihan umum. Oke, di dalam amandemen ini tentunya ada beberapa aturan ataupun juga ketentuan-ketentuan yang dicabut. Beberapa ketentuan hukum yang dicabut oleh perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah kekuasaan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan meminta pertanggungjawaban Presiden dan penyusunan garis besar haluan negara. Nah, jadi ketika pencabutan kekuasaan ini, maka posisi MPR itu bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara, tetapi sebagai lembaga tinggi negara yang kedudukannya sejajar dengan lembaga tinggi lainnya, seperti Presiden, Mahkamah Agung, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian berkaitan dengan kekuasaan presiden yang menyangkut pembentukan undang-undang. Nah, karena adanya amandemen ini, maka kekuasaan pembentukan undang-undang ini berdasarkan pasal 20 perubahan pertama UUD 1945 tidak lagi dipegang oleh presiden, melainkan langsung diamanahkan atau dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian juga pada kewenangan Presiden dalam hal pengangkatan dan penerimaan duta negara lain serta pemberian suatu amnesti dan abolisi, di mana itu tidak lagi menjadi hak prerogatif Presiden, tetapi juga ada yang namanya pertimbangan berdasarkan Dewan Perwakilan Rakyat.
Kemudian penjelasan UUD 1945, sebenarnya secara eksplisit tidak ada ketentuan yang mengatur tentang keberlakuan penjelasan dalam pasal-pasal UUD 1945. Berikutnya adalah terkait ketentuan dan lembaga baru, kemudian ada ketentuan dan lembaga yang dimodifikasi, serta beberapa tinjauan terkait ketentuan hukum baru dalam UUD 1945 setelah diamandemen. Nah, nanti bisa teman-teman mahasiswa semua baca ya, nanti akan saya sharekan materinya. Baik, agenda kita berikutnya, saya persilakan ya kepada teman-teman kelompok 12 yang ingin menyampaikan diskusi dan presentasinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Sebelumnya, siapa yang share screen-nya? Siti ya? Oke. Oke, silakan Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan kesehatan sehingga kita bisa melakukan diskusi via internet yang hari ini. Salat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dalam kegelapan menuju jalan kekuatan Islam seperti sekarang ini. Yang terhormat Bapak Firnanda Pradana SPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan Pancasila serta teman-teman yang belajar. Pada diskusi kali ini, kelompok kami yang membawakan tema yang berjudul Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Rahmatul Muda dan Rahmani dari Setiap Munawwarah. Pada hari ini kami akan dibagi menjadi 4 sesi. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Mari kita buka diskusi pada siang malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi yang kedua adalah pembacaan materi. Langsung saja saya bacakan
Struktur pemerintahan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menyatakan bahwa kemerdekaan bersifat Indonesia itu disusun dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia, termasuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang merdeka bagi rakyat. Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal yang dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Ya, nggak apa-apa. Dikeluarin belum bisa ya? Iya, belum bisa. Kalau file bentuk PDF-nya ada nggak PowerPoint-nya? Nah, mungkin kalau nanti pakai PDF itu biasanya lebih ringan bukanya. Nggak ada. Ya, nggak apa-apa. Yang penting ada bahannya gitu ya, bisa dibaca, nggak apa-apa. Ya, ya mungkin nggak usah di... Yang maksud saya nggak usah di slideshow aja, mungkin berat ya. Nggak usah di slideshow. Ya, kalau di slideshow berat kayaknya. Ya, monggo dilanjutkan. Silakan. Tiga, kekuasaan negara yang terdiri di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. 4. Presiden tinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. 5. Presiden bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 6. Menteri Negara adalah pembantu Presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. 7. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Berdasarkan konstitusi sistem pemerintahan, sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengenai sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru dalam kepemimpinan Presiden Soeharto. Memasuki revolusi, bangsa Indonesia diperintah untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu perlu disusun pemerintah yang konstitusional.
atau pemerintah yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah konstitusional bertindak bahwa konstitusi negara itu berisi adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif. Jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga. Berdasarkan hal itu, reformasi yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengamandemenkan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional. Diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, itulah menjadi perkembangan sistem pemerintahan Indonesia sekarang ini. 2. Sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 telah diamandemen. Sekarang ini sistem pemerintahan Indonesia masih dalam masa transisi. Telah dijalankan sistem pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002. Sistem pemerintahan Indonesia masih berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru. Sistem pemerintahan baru diharapkan berjalan mulai tahun 2004 setelah dilakukannya pemilu 2004. Selanjutnya akan dibacakan oleh Syarifudin Hamidi. Benefit isi pokok Bank UUD 1945 hasil amandemen 2002. UUD 1945 hasil amandemen 2002 tetap memuat 37 pasal, akan tetapi diganti menjadi 16. 3 pasal adalah beralihkan dan 2 pasal yang dikembangkan. Untuk kedaulatan bersatu dalam pasal 1 UUD 1945 ditegaskan bahwa negara adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sedangkan pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Berdasarkan ketentuan hasil amandemen 2002 tersebut, maka MPR tidak lagi merupakan lembaga tertinggi di negara Indonesia, melainkan setingkat dengan DPR, Presiden, DPK, MA, maupun Mahkamah Konstitusi. Majelis Permusyawaratan Rakyat bab 2 dalam pasal 2 UUD 1945 disebutkan bahwa MPR terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah DPRD. Adapun kewenangan MPR berubah bukan lagi sebagai memiliki kekuasaan tersendiri, melainkan terbatas pada 3 hal, yaitu ayat 1 MPR mengubah dan menetapkan UUD, ayat 2 MPR melantik presiden dan wakil presiden, dan ayat 3 MPR dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam jabatannya menurut Undang-Undang Dasar yang menurut istilah hukum tata negara yang disebut impeachment. Kekuatan pemerintahan negara bab 3 dalam pasal 4 ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR pasal 5 ayat 1 dan ayat 2. Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah dalam menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. C. Amandemen 1945. UUD 1945 ini telah mengalami 4 kali perubahan, di mana dalam perubahan tersebut terdapat beberapa pasal dan juga ketentuan yang dirubah dan juga sebagian tetap tidak dirubah. Berikut beberapa amandemen yang pernah dilakukan terhadap UUD 1945.
Amandemen 1. Sejarah amandemen pertama terjadi pada tanggal 19 Oktober 1999, di mana dasar atas amandemen ini adalah Sidang Umum MPR 19 sampai 21 Oktober 1999. Pada amandemen yang pertama ini ada sekitar 9 pasal dilakukan amandemen, yaitu pasal 5, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan pasal 21. Pada amandemen pertama ini, di mana yang menjadi intinya adalah mengenai pergeseran kekuasaan eksekutif. Amandemen 2 terjadi pada tanggal 18 Agustus 2000 yang disahkan melalui Sidang Umum MPR tanggal 7-8 Agustus 2000. Pada amandemen kedua ini dilakukan terhadap 5 bab dan 25 pasal. Pasal-pasal yang dilakukan amandemen yaitu pasal 18, 18A, 18B, 19, 20, 20A, 22A, 22B, 25E, 26, 27, 8A, 8B, 28C, 8D, 8E, 8F,
Ada. Mega. Dilanjut aja presentasinya kata bapaknya. Ya, yang presentasi lanjut. Sambil dengar lagu kali. Presentasi cepat biar cepat selesai. Sudah ada tanya soalnya jawab kah? Kalian mau lagu apa? Lajui ngantuk mata. Rasa Bapaknya kemana? Ada bapaknya. Cuma bapaknya minta lanjutkan aja presentasinya. yang presentasi. Oke, kita coba dulu. Hai. Coba dulu kita. Enggak lagi. Oke, ini kayaknya berhubung mungkin teman-temannya lagi ada gangguan jaringan ya. Mungkin kita lanjutkan di WhatsApp aja. Mungkin bisa sambil dibaca PowerPoint-nya, makalahnya nanti langsung menuliskan pertanyaan-pertanyaannya, kemudian nanti dijawab pakai voice note ya. Oke, Pak. Oke. Baik, Pak. Ya.
Baik, mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Kita lanjutkan lewat WhatsApp ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada eh, hal-hal mungkin yang ini ya, kesalahan maupun yang mungkin hilap dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat perkuliahan ini. Kemudian jangan lupa mungkin tugas-tugasnya itu nanti dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian juga UAS-nya juga diikuti dengan disiplin ya. Syukron. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, sama-sama. Pak. Thank you.